Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Nur Hidayah, NIM 193141127 PGMI 3D IAIN Surakarta. Materi metodologi Islam, bab landasan agama Islam. Ada 5 subtema yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu Tauhid Rahamutiyya, yaitu ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim. Yang kedua, doktrin tauhid. Yang ketiga, kesatuan rahmat, yaitu Nabi Muhammad diutus untuk mewujudkan hidup baik. Yang keempat, yaitu kitab suci rahmat, yaitu Al-Quran diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik. Yang kelima, fungsi agama Islam, yaitu mempersatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan manusia. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Tauhid Rahamutiyah. Konsep Tauhid ini dikembangkan berdasarkan ayat Al-Quran Surat Al-An'am ayat 12, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj yang pada waktu itu di Mekah terdapat penolakan dan pertentangan dakwah Nabi. Menghadapi hal tersebut, Nabi Muhammad diminta untuk memahamkan bahwa penguasaan alam semesta itu Allah lah yang mewajibkan dirinya memiliki sifat Rahman. Kemudian penetapan rahmah yang menjadi kualitas dirinya menggunakan istilah kataba yang arti asalnya menulis. Jadi kehendak itu menjadi titik awal dari tulisan menjadi titik akhir. Kemudian hukum tertulis. Hukum tertulis pertama yaitu hukum ini mewajibkan sikap dasar rahmah pada Allah, merupakan hukum tertulis, yaitu hukum tertulis agung pertama yang ada di alam semesta ini. Kemudian materi yang kedua yaitu doktrin tauhid. Doktrin tauhid dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Allah menjadi Rabb dengan rahmah. Istilah Rabb al-alamin terdiri atas Rabb dan alamin, yang dalam istilah bahasa diartikan sebagai pemilik, tuan, pengatur, pengasuh, penanggung jawab, dan pemberi anugerah. Adapun al-alamin yaitu alam, semua wujud selain Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Allah menjadi Tuhan dengan rahmah berdasarkan asal-usul nama Allah. Maka ayat pertama dari surah Al-Fatihah menunjukkan bahwa Allah menjadi Tuhan yang berhak disembah berdasarkan rahmah. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid mukliyah. Allah menjadi penguasa hati pembalasan dengan rahmah. Al-mulk berarti kerajaan. Yaum ad-din adalah hari pembalasan. Dari pembalasan Allah itu menyelenggarakan pengadilan dengan cinta kasih untuk memberikan kebaikan nyata kepada hambanya. Kemudian yang keempat yaitu tauhid fi asma wa as-sifat, yaitu aktualisasi asma dan sifat dengan rahmah. Dalam tauhid rahamutiyah, seluruh al-asma al-husna menunjukkan sifat kreatif, lembut maupun tegas, aktual, dan diaktualisasikan dengan rahmah. Materi yang ketiga yaitu kerasulan rahmah. Nabi Muhammad diutus untuk mewujudkan hidup baik. Risalah Nabi Muhammad diturunkan tiada lain kecuali untuk menjadi rahmah seluruh alam, bukan untuk memecah belah keluarga Arab. Wujud kebaikan nyata yang menjadi tujuan utama kerasulan Nabi adalah mewujudkan hidup yang baik bagi semua. Syarat pokoknya yaitu iman dan amal soleh dalam semua
bentuk yang dimiliki dan dilakukan secara maksimal sehingga mencapai derajat menjadi wali atau kekasih Allah. Kemudian Nabi membawa misi gembira. Objektivitas dalam kebenaran yang demikian itulah Nabi Muhammad menjalankan misi kerasulannya dengan peran sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan di masyarakat dengan cara meneduh sejukkan komplektivitas kehidupan manusia, kemudian menyuburkan menyebarkan ide-ide dan solusi. Terus selanjutnya membuahkan ide-ide yang dijadikan basis pembangunan kebudayaan dan mengharumkan nama orang-orang beriman. Dalam Al-Quran ada beberapa orang yang ditegaskan dicintai Allah. Mereka adalah al-muhsinin, at-tawabin, al-mutatahirin, al-sabarin, kemudian al-mutakirin, dan al-muhsitin. Kemudian Nabi juga membawa misi peringatan. Ditegaskan bahwa kerasulan para nabi itu secara umum sebagai mubasyir dan munzir. Mereka sebagai nazir itu berperan menjadi agen yang menghindarkan terjadinya konflik, dan sebagai basyir mereka berperan menjadi agen yang menyelesaikan konflik. Adapun golongan orang-orang yang melanggar yaitu al-mu'tadin, al-kafirin, al-zalimin, al-mutakabirin, al-khanin, al-mufsidin, al-musyrikin, dan al-farihin. Misi sebagai basyir dan nazir dijalankan Nabi dengan kewenangan menjadi muzakir, pemberi peringatan secara umum, meliputi pemberian kabar gembira dan hal-hal yang menakutkan, dan menyampaikan pesan-pesan Allah diaktualisasikan dengan tugas-tugas Rasul. Dengan kewenangan dan tugas ini sebagai Rasul, Nabi tidak berwenang memaksa masyarakat menyambut kabar gembira dan peringatan yang disampaikan. Ada 5 tugas instrumental kenabian. Yang pertama yaitu menyempurnakan sistem nilai. Yang kedua, mendakwahkan agama Hanifiyah samah. Yang ketiga, mengajarkan hikmah yaitu Jawami'ul Karim. Yang keempat yaitu menentukan hal dan kewajiban. Yang kelima yaitu menyampaikan ilmu. Kemudian meneladani Nabi. Adapun keteladanan Rasul yaitu sangat jelas pada sifat-sifat jujur yaitu sidih, dapat dipercaya yaitu amanah, cerdas yaitu fatonah, dan menyampaikan pesan dengan benar dan sempurna yaitu tabligh. Yang keempat yaitu kitab suci rahmat. Al-Quran diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik. Al-Quran diwahyukan dengan tujuan untuk mewujudkan hidup baik. Kemudian yang kelima yaitu fungsi agama Islam, mempersatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan manusia. Fungsi yang pertama yaitu mempersatukan umat manusia. Kalimat larangan tafarruq wala tafarruq yang berarti tidak terhimpun atau terpisah, terpecah belah dalam kelompok-kelompok tanpa kohesi satu dengan yang lain, yang berarti menunjukkan perintah untuk bersatu. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menyelamatkan umat manusia, yaitu menyelamatkan umat manusia dari kultur kebodohan, yang diantaranya yaitu kultur agama. Kultur agama yang paganisme, yaitu paganisme itu merupakan kepercayaan bahwa ada banyak wujud yang berhak disembah meskipun tidak disertai kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian kultur ilmu yang cenderung berpikir mistis dan mencari sebab
dari akibat pada hal-hal metafisik. Kemudian yang terakhir yaitu kultur sosial yang berbasis kesukuan. Nah, maka dari itu, untuk menyelamatkan mereka dari degradasi tersebut, yaitu kefakiran yang mereka anut, maka diganti dengan keimanan. Fungsi yang ketiga yaitu memperbaiki kehidupan manusia. Fungsi ini diungkapkan dengan perintah untuk menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Caranya yaitu yang pertama dengan dakwah. Dakwah yang dimaksud yaitu dakwah yang ditujukan bukan pemaksaan. Dakwah bukan induksi psikotropik. Dakwah ditujukan kepada muslim dan non-muslim. Kemudian dakwah itu merupakan pemahaman rasional. Secara rasional merupakan keharusan, dan dakwah itu mengingatkan manusia pada fitrahnya. Cara yang kedua yaitu memerintahkan pelaksanaan al-ma'ruf. Cara yang ketiga, gerakan nahi mungkar, yaitu gerakan mencegah dan melarang keburukan dan kejahatan sepanjang memungkinkan dan sesuai kondisi masyarakat untuk mewujudkan kualitas hidup baik dan terbaik. Dan cara yang terakhir yaitu menjalankan fungsi-fungsi agama Islam. Nah, itu tadi kelima subtema yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.